adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Senang deh Kak Amanda ketemu dengan kalian semua hari ini. Hari ini tanggal 25 Oktober kita mau ngapain ya? Ada yang tahu kita mau ngapain? Bener banget, kita mau sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Yuk, yang masih baru bangun tidur, yang masih males-malesan, yang masih berantem nih dengan kakak atau adiknya, atau bahkan dengan mama papanya, yuk semuanya bangkit, kita semangat, kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita sembah Raja kita nyanyikan pujian ini. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Jala Raja, Jala Raja, Raja, Jala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Jala Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita semua sudah memuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, yuk kita undang Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Kita berdoa ya. Coba tunjukkan ke Kak Amanda gimana sih sikap berdoanya adik-adik semua ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah membangunkan kami pagi ini. Terima kasih untuk istirahat malam yang tenang. Terima kasih untuk mama, papa, dan saudara yang menemani kami saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau juga mau menerima sembah dan pujian dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berilah kami hati dan pikiran yang fokus untuk mendengarkan dan menyanyikan pujian untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah undang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita hari ini. Yuk, kita harus puji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian, Dia harus semakin bertambah. Dan
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan meminta pertolongan Tuhan, kita akan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dan menolong kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kami perbuat dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, kali ini Kak Betty mau nanya, siapa yang tahu Kak Betty ini pakai apa yo? Hah? Pakai topi? Bukan. Pakai apa yo yang biasanya dipakai sama raja, kemudian dipakai sama seorang ratu, seorang putri. Apa? Oh iya, benar. Mahkota. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita salah satu raja Yehuda. Raja siapa ya kira-kira? Raja ini raja yang taat kepada Tuhan, ya. Dia tidak suka menyembah berhala. Jadi dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Raja Yosafat. Siapa? Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini raja yang pandai berperang. Wah, hebat. Nah, tentaranya kuat. Nah, kemudian, Raja Yosafat ini dia mempunyai banyak sekali tentara. Dan selain itu, di bawah pemerintahan Raja Yosafat ini, ya, Raja Yosafat menempatkan prajurit atau tentaranya di setiap setiap daerah, ya. Kemudian Raja Yosafat ini juga raja yang takut akan Tuhan. Jadi rakyatnya dilarang untuk menyembah berhala. Raja Yosafat bahkan mengutus pembesar dan orang Lewi itu untuk berjalan keliling kota di Yehuda. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang firman Tuhan, ya, mengajarkan Taurat. Nah, setiap berperang, mengapa Raja Yosafat selalu menang dan banyak negara-negara di sekitar Yehuda itu takut kepada Raja Yosafat? Yuk kita simak video kartun tentang Raja Yosafat berikut ini. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Jehoshaphat. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He
told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow. the enemy was defeated and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. Wow. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Nah, adik-adik tadi sudah menyimakkan cerita Raja Yosafat yang menang dalam peperangan. Raja Yosafat menang dalam peperangan karena Tuhan Yesus yang menolong. Raja Yosafat bersandar dan berserah kepada Tuhan, sehingga Raja Yosafat menang dalam peperangan. Raja Yosafat banyak sekali yang takut kepada Raja Yosafat. Banyak negara-negara, bahkan negara Filistin dan Arab juga memberikan persembahan dan berupa perak, kemudian domba dan kambing yang jumlahnya beribu-ribu. Jadi Raja Yosafat ini memperoleh kekayaan dan disegani oleh banyak negara. Kelihatannya menyenangkan sekali ya menjadi Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat diberkati Tuhan karena apa? Karena Raja Yosafat mengasihi dan melakukan perintah Tuhan serta menyuruh rakyatnya untuk takut akan Tuhan. Selain itu, Raja Yosafat juga bersandar kepada Tuhan. Adik-adik, marilah kita juga selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus itu besar. Marilah kita selalu menyerahkan hidup kita dan mengandalkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus.
Jadilah anak-anak yang selalu dengar-dengaran kata orang tua, kata guru sekolah minggu, kata Bapak Ibu guru, maka Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 26 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Adik-adik hafalkan ya, supaya firman Tuhan ini selalu mengikuti adik-adik dalam setiap melangkah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, aktivitas untuk minggu ini kita akan membuat mahkota seperti punya Kak Betty. Nah, adik-adik yang masih kecil, yang masih balita bisa minta tolong mama papa. Yang sudah kelas 1 sampai kelas 2 buat sendiri ya, yang lebih bagus dari Kak Betty. Nah, nanti akan di-share apa saja bahan-bahannya untuk membuat mahkota yang bagus ini. Kelas sedang dan kelas besar. Nah, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, kita akan membuat tulisan ya. Tulisan ini adik-adik hias ya sebagus mungkin ya. Di sini bisa aku mengandalkan Tuhan Yesus ketika aku mengerjakan soal ulangan. Nah, dihias yang bagus ya, atau dibuat seperti ini. Tuhan menolong aku ketika aku sedang sakit. Nah, dihias yang bagus, kemudian anak-anak foto dan dikirim ke PJA masing-masing pos. Nah, yang fotonya dikirim akan ditayangkan kebaktian online untuk minggu depan. Jadi adik-adik semuanya kerjakan ya, supaya adik-adik bisa muncul di kebaktian online selanjutnya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangan dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan bersandar dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Nah, semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Sekarang tiba saatnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan melalui orang tua kita yang akan memberikannya kepada gereja. Yuk kita angkat pujian persembahan kami. Kiranya
sudah memberikan persembahan kita, yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami lewat Mama dan Papa. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kecil yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan semakin banyak manusia bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya sekolah minggu kita sudah hampir selesai nih. Jangan pada lemes dong, harus tetap semangat seperti tadi kita memulai ibadah kita. Nah, supaya semuanya tetap semangat meskipun ibadahnya sudah selesai, kita angkat pujian ya, indah mulia, bahagia penuh. Ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Coba mana sih sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau tetap menyertai kami, kegiatan kami hari ini, bahkan 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, nggak kerasa ya ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan sedih, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye!